Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perin Herlangga dari kelas Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem pengembangan aplikasi metode waterfall. Langsung saja ya ke pembahasan. 1. Rancang bangun website toko online menggunakan metode waterfall. Jurnal ini membahas toko online dapat memudahkan pelaku usaha atau toko untuk mempromosikan produknya dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk dimiliki penjual atau toko. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Susilo, Kurniati, dan Kasmawi 2018. Adapun tahapan-tahapannya yaitu 1. Analisis, kedua desain, ketiga pengodelan, dan keempat pengujian. Yang kedua, membangun aplikasi pengolahan data unsur cuaca pada stasiun meteorologi Kota Tegal dengan model waterfall. Jurnal ini membahas pembangunan aplikasi pengolahan data unsur cuaca. Maka kendala yang dihadapi oleh stasiun meteorologi Tegal khususnya di bagian pengamatan, yaitu dalam penghitungan unsur cuaca dapat ditanggulangi sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh laporan tentang data unsur cuaca. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Hambali, Rohayah, dan Somantri 2017. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1, analisis kebutuhan, kedua perancangan, ketiga pengkodekan, keempat pengujian, dan kelima implementasi. Yang ketiga, perencanaan aplikasi game edukasi menggunakan model waterfall. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa game dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, dan seiring dengan itu pemahaman siswa pun akan dapat ditingkatkan. Dengan adanya hal itu, maka kami membangun suatu game edukasi yang diadopsi dari game yang telah ada sebelumnya dan diberi inovasi berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi ajar, khususnya materi TIK untuk jenjang sekolah menengah pertama. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Suryani 2017. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 perancangan, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, dan kelima pemeliharaan. 4. Perancangan sistem informasi pendataan penduduk berbasis web menggunakan metode waterfall pada Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong, Tataan. Sistem informasi pendataan penduduk pada tingkat desa ini akan sangat membantu aparat desa mendataan penduduk dalam suatu ruang lingkup sebuah desa serta memudahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penduduk, di mana sistem ini akan melakukan proses pendataan seiring dengan proses pengajuan surat-surat kependudukan oleh setiap penduduk yang datang ke kantor kepala desa. Dengan demikian, data kependudukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus melakukan pendataan secara langsung ke tempat penduduk tersebut tinggal. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Arisanti. Adapun tahapan-tahapannya yaitu analisis dan definisi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, dan yang terakhir operasi dan pemeliharaan. 5. Rancang bangun sistem informasi pada rumah sakit dengan layanan internal menggunakan metode waterfall. Dengan adanya website ini, petugas rumah sakit dapat berinteraksi dan berbagi semua informasi yang ada dalam ruang lingkup rumah sakit dengan tujuan untuk membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Website ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan hasil bahwa batas waktu dan jarak tidak akan menjadi masalah bagi konsumen untuk memahami tentang informasi dan pelayanan perusahaan. Website ini secara dinamis akan menyajikan informasi yang selalu up to date. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Rahmayu 2016. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 analisis, 2 desain, ketiga pengodean, dan keempat pengujian. Yang keenam
A simulation model for the waterfall software development life cycle. Makalah ini mengusulkan model simulasi untuk proses pengembangan waterfall menggunakan alat simulasi Symfony Net yang berperan membantu manajer proyek dalam menentukan bagaimana mencapai produktivitas maksimum dengan jumlah biaya pekerja dan jam minimum. Ini membantu memanfaatkan proses pengembangan dengan membuat semua karyawan dan sumber daya sibuk sepanjang waktu untuk mengimbangi kedatangan proyek dan untuk mengurangi pemborosan dan waktu menganggur. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh Basil 2012. Tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 analisis, kedua desain, ketiga implementation, keempat testing, kelima maintenance. 7. Waterfall PS Agile Methodology. Jurnal ini adalah analisis komparatif model air terjun versus model tangkas pengembangan perangkat lunak. Memeriksa analisis ini dapat membantu Anda dalam memilih model mana yang kondusif untuk proyek pengembangan perangkat lunak Anda sendiri. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh NC Cormack 2012. Tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 feasibility study, yang kedua requirements, yang ketiga system design, yang keempat system implementation, yang kelima sistem operasi and support. 8. The waterfall model in large-scale development. Pengembangan waterfall masih merupakan cara kerja yang banyak digunakan di perusahaan pengembangan perangkat lunak. Banyak masalah telah dilaporkan terkait dengan model tersebut. Masalah yang diterima secara umum misalnya untuk mengatasi perubahan dan cacat yang terlalu sering terdeteksi terlambat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan metode waterfall ini disajikan oleh Peterson, Wohlin, dan Baca 2009. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang ke-1 requirements engineering, 2 design and implementation, yang ketiga testing, yang keempat release, dan yang kelima maintenance. 9. Comparing Agile, XP, and Waterfall software development processor into startup companies. Pekerjaan yang dilakukan adalah upaya untuk menyelidiki proses pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk diikuti dalam lingkungan kewirausahaan yang berubah-ubah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dalam bentuk 2 studi kasus berbeda di mana proses pengembangan perangkat lunak yang ada yaitu model waterfall dan Agile XP diterapkan pada 2 organisasi startup berbeda dengan latar belakang yang sama. Tahapan metode waterfall yang disajikan oleh J 2011. Tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 requirements, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang ketiga verification, yang kelima maintenance, dan yang terakhir nomor 10 application report process of Islamic school based on pesantren boarding using waterfall model. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk pengolahan laporan evaluasi sekolah menengah pertama berbasis pesantren. SMP Islam berbasis pesantren memiliki metode evaluasi yang berbeda dengan SMP pada umumnya. Karena SMP Islam yang berbasis pesantren tidak hanya menilai kemampuan akademik santri tetapi juga penilaian kemampuan keagamaan santri. Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk membangun dan mengembangkan proses melaporkan aplikasi perangkat lunak.
Tahapan metode waterfall ini disajikan oleh Rahayu, Susanto, dan Suwarjono 2020. Tahapan-tahapannya yaitu yang ke-1 communication, kedua planning, ketiga modeling, yang ke-4 consultation, yang ke-5 development. Dan sekarang lanjut ke kesimpulannya. Sebelum ke kesimpulan, saya akan menjelaskan apa itu metode air terjun atau metode waterfall. Jadi, metode waterfall air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang teratur dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Namun, jika tidak berurutan dalam metode waterfall ini akan mengakibatkan hasil yang fatal. Jadi, kesimpulan dari semua jurnal di atas hampir sama, yaitu yang ke-1 analisis, yang kedua desain, yang ketiga implementasi atau coding, yang ke-4 testing, dan yang terakhir maintenance atau pemeliharaan. Menurut saya yang pertama, proses pengembangan pada model ini juga memberikan kelebihan, yaitu meminimalisir kesalahan yang terjadi karena tahapan atau fase yang dilakukan satu persatu, tidak secara bersamaan, atau istilahnya bisa juga disebut step by step. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.